Lainnya sejak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan dalang pembunuhan Brigadir Yosua adalah Irjen Verdi Sambo. Satu persatu fakta baru terungkap. Ya, ini mulai dari terkuaknya motif pembunuhan hingga dihentikannya kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh istri Verdi Sambo lantaran tidak ditemukan unsur pidana. Kami ulas lengkapnya dalam bahasan utama berikut ini. Penjelasan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini menjadi tonggak terbongkarnya skenario kebohongan yang selama ini menyebutkan adanya peristiwa baku tembak di rumah dinas Irjen Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir Yosua. Barada RI telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RL turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Kendati sebelumnya polisi tak ingin mengungkap motif pembunuhan, namun di Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Andirian akhirnya mengungkap apa yang melatar belakangi petaka di rumah Duren 3 itu. Meski tak secara rinci, Irjen Verdi Sambo mengaku marah dan emosi lantaran Brigadir Yosua diduga melukai martabat keluarganya. Tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Namun penjelasan polisi yang menyebut pembunuhan dipicu emosi dan amarah Irjen Verdi Sambo justru membuat bingung keluarga Brigadir Yosua karena pernyataannya dinilai berubah-ubah. Di pertama diangkat kasus si Pak Verdi jadi tersangka, kejadiannya di rumah dinas di Duren 3 ya. Nah, sekarang udah pindah lagi di mana? Di Magelang. Jadi kami seorang orang tua itu ataupun rakyat jelata ini bingung. Keinginan kami kiranya kejadian ke tempat kejadian ataupun faktanya ya yang benar lah, jangan berubah-ubah. Pertama di Jakarta, di Duren 3, ini udah di Magelang lagi, besok di mana lagi, begitu terus. Sementara dalam perkembangan terakhir, Barreskrim Polri mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami istri Irjen Polisi Verdi Sambo. Menurut polisi, penghentian penyidikan dilakukan lantaran tidak ditemukan unsur pidananya. Selain itu, laporan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Brigadir Yosua masuk dalam kategori obstruction of justice, yakni upaya menghalangi pengungkapan kasus pembunuhan berencana itu sendiri. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Berjalan waktu, kasus yang dilaporkan dengan korban Brigadir Yosua terkait pembunuhan berencana ternyata ini menjawab 2 LP tersebut. Kita anggap bahwa 2 laporan polisi ini menjadi satu bagian masuk dalam kategori obstruction of justice. Ya. Ini bagian daripada upaya untuk menghalang-halangi pengungkapan daripada kasus 340. Semua penyidik yang bertanggung jawab terhadap laporan polisi ini sebelumnya sedang dilakukan pemeriksaan khusus oleh Irsus. Terbongkarnya berbagai skenario kebohongan mulai dari tidak adanya peristiwa baku tembak hingga pelecehan seksual memaksa Irjen Verdi Sambo meminta maaf. Kepada institusi yang saya banggakan, Polri dan khususnya kepada Bapak Kapolri yang sangat saya hormati. Saya memohon maaf dan secara khusus kepada sejawat Polri yang memperoleh dampak langsung dari kasus ini. Saya memohon maaf, sekali lagi saya memohon maaf
akibat timbulnya beragam penafsiran serta penyampaian informasi yang tidak jujur dan mencederai kepercayaan publik kepada institusi Polri. Seiring makin terang benderangnya kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini, profesionalitas Polri untuk mengungkap tuntas kasus ini sangat dinanti. Tim Liputan melaporkan.